Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan dan panjang umur. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memaparkan tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk yang dapat menyinari seluruh isi alam ini. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi dasar sebagai masalah, termasuk informasi mengenai hukum, etika, kedokteran, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kandungan Al-Quran bersifat luas dan luas. Mayoritas kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan. Manusialah yang berperan sekaligus bertugas menganalisa, merinci, dan membuat garis besar kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan sumber penyelesaian masalah kehidupan manusia. Pada zaman Rasulullah SAW, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah selalu menunggu wahyu untuk menjelaskan sebuah kasus tertentu. Namun apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis. Sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama, Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan buku petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan sebagian rezeki mereka, dan yang meyakini adanya akhirat. Satu hal yang juga disepakati oleh seluruh umat Islam, yaitu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam kapanpun dan dimanapun. Salah satu ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum manusia, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighoirillah famanidhurra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis secara etimologi berarti sesuatu yang baru. Hadis secara terminologi dijelaskan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda. Menurut ulama hadis, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya. Sementara ulama usul fiqh mengatakan bahwa hadis adalah meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang dapat dijadikan dalil dalam menentukan hukum syarah. Dalam pandangan ulama usul fiqh, segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW tapi bukan berkaitan dengan hukum seperti makan, tidur, dan berpakaian tidak dianggap sebagai hadis. Salah satu bukti bahwa hadis merupakan sumber hukum bagi umat Islam yaitu Allahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi, rawahu Muslim, yang artinya Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.